Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Sulistiani dengan NIM 34031901777 dari kelas Akuntansi Karyawan B, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Pada pertemuan ke-10 ini saya diberikan tugas untuk menghitung korelasi, regresi, dan koefisiensi determinasi. Kita akan membahas dulu apa itu korelasi, regresi, dan koefisiensi determinasi. Pertama, kita akan membahas korelasi. Korelasi atau correlation adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lainnya secara teratur, dengan arah yang sama ataupun dengan arah yang berlawanan. Untuk nilai koefisien korelasi berada di antara min 1 sampai dengan 1. Jika hasilnya mendekati min 1, maka berlawanan arah, dan jika mendekati 1, maka artinya kedua variabel tersebut searah. Kemudian ada tingkat keeratan korelasi. Seperti yang dilihat, nilai dan kriteria korelasinya seperti ini. Kemudian ada analisis regresi. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Variabel penyebab disebut dengan bermacam-macam istilah, yaitu variabel penjelas, variabel eksplanatorik, variabel independen atau secara bebas. Variabel X karena seringkali digambarkan dengan grafik absis atau sumbu X. Variabel terkena akibat dikenal sebagai dengan variabel yang dipengaruhi, variabel dependen, variabel terikat, atau variabel Y. Kedua variabel ini dapat merupakan variabel acak random, namun variabel yang dipengaruhi harus selalu variabel acak. Kemudian ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi sendiri berada di rentan 0 sampai 1. Suatu nilai ini bisa dikatakan baik jika ia berada di atas 0,5. Begitupun sebaliknya, suatu nilai koefisien determinasi dibilang tidak baik jika di bawah 0,5. Kemudian sekarang kita akan membahas atau mengerjakan contoh-contoh soalnya. Sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya ada contoh-contoh data seperti ini. Kemudian sekarang kita akan mencari korelasi dan regresinya serta koefisien determinasinya. Di sini saya sudah memindahkan data-data atau total skor dari kualitas pelayanan pramuniaga dan jumlah pembeli. Untuk mencari korelasi, kita tinggal mengklik data, kemudian kita klik data analisis. Nah, data analisis ini bisa kita cari di sini. Kemudian more comment, kemudian add in, kemudian kita cari analisis data di sini. Seperti itu. Nah, nanti akan muncul analisis data di sini. Kemudian di sini kita cari korelasi. Nah, correlation. Kemudian kita drag semuanya seperti ini. Kemudian kita enter. Lalu kita klik ini. Checklist. Kemudian oke. Nah, seperti ini. Hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan pramuniaga dengan jumlah pembeli adalah sekitar 0,403 ya, dibulatkan. Dan berdasarkan tabel tersebut, keeratan menunjukkan terhadap hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan pramuniaga dan jumlah pembeli. Artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan ada peningkatan terhadap jumlah pembeli juga. Kemudian kita akan mencari regresi. Untuk mencari regresi juga sama, kita tinggal klik data, kemudian kita klik analisis data. Sekarang kita mencari regression atau regresinya. Kita klik ini, kemudian kita tekan OK, kemudian kita drag dulu. Yang pertama adalah jumlah pembelinya. Nah, sampai 20. Kemudian kita enter, kemudian untuk ini kita klik
yang kualitas pelayanannya. Kemudian enter. Nah, kemudian kita klik ini, lalu kita klik. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Sekarang kita akan melihat hasil dari regresinya, karena tadi bahasa-bahasanya kurang dimengerti ya, itu karena dari laptopnya. Sekarang pengaruh kualitas pelayanan X1 atau kualitas pelayanan pramuniaga terhadap jumlah pembeli dapat diketahui melalui koefisien determinasi R kuadrat yang yaitu pelayanan terhadap jumlah pembeli 16,25% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 83,75%. Jika kualitas pelayanan ditingkatkan sampai dengan 50, maka kita hitung, jika ditingkatkan 50, maka jumlah pengunjungnya akan sebesar 45.462 orang. Kita akan lanjut tentang jumlah pengunjung dan jumlah pembeli. Untuk memasukkan data, kita tinggal klik sama dengan, kemudian kita klik total skornya dari jumlah pengunjung, kemudian kita enter, kemudian kita tinggal double klik di sini. Nah, untuk ini juga sama, kita tinggal sama dengan, lalu kita cari jumlah pembelinya, kita klik, lalu kita enter, kemudian kita double klik. Untuk mencari rata-ratanya, sama dengan average, kemudian kita drag dari atas sampai bawah. Nah, seperti ini, lalu kita tutup, kemudian enter. Ini juga sama, average, kemudian kita drag semuanya dari sini, kemudian tutup, lalu enter. Nah, untuk mencari korelasi sama seperti tadi, kita tinggal klik data analisis, kemudian kita cari correlation, kemudian oke, tinggal kita drag ini, kemudian enter, seperti ini. Nah, maka jumlah pembelinya adalah 0,78. Jadi hubungan antara jumlah pengunjung dan jumlah pembeli adalah 0,78. Hasil perhitungan berdasarkan tabel, yaitu artinya sangat kuat. Nah, 0,78 kan masuk sini, jadi hasilnya itu adalah sangat kuat. Kita klik data, kemudian analisis, data analisis, kemudian kita cari regression, kemudian oke, kita klik, kemudian nah kita drag semuanya, kemudian kita enter, kemudian ininya kita klik ini, kemudian enter, kemudian oke. Jadi pengaruh jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli dapat diketahui melalui koefisien determinasi 0,787, artinya jumlah pembeli 61,91% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 38,09. Jika jumlah pengunjungnya ditingkatkan menjadi 50, maka jumlah pembelinya akan meningkat sebesar 8.993 pembeli. Kemudian kita akan korelasi antara kualitas pelayanan pramuniaga dan jumlah pengunjungnya. Sekarang kita akan mencari ya dari kualitas pelayanan pramuniaga dengan jumlah pengunjung. Kita masuk data, kemudian kita klik data analisis, kita cari correlation, kemudian oke, kita drag semuanya, lalu kita tinggal klik oke. Maka hasilnya adalah 0,180. Kemudian untuk regresinya kita cari data analisis, kemudian kita klik
regression, kemudian oke. Ininya kita cari, kita setting, kita klik, lalu kita enter, kemudian kita tekan oke. Hasilnya akan seperti ini. Hasilnya seperti ini, multi R-nya adalah 0,1808, R square-nya 0,032, dan ini A, B, dan signifikannya. Pengaruh kualitas pelayanan pramuniaga atau X1 terhadap jumlah pengunjung dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu yang artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli sebesar 3,27% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 96,73%. Jika jumlah pengunjungnya ditingkatkan menjadi 60, maka hasilnya jumlah pengunjung akan meningkat sebesar 42.871. Kemudian kita sekarang akan menghitung bagian yang terakhir, yaitu menghitung korelasi dan regresi berganda. 3 data, yaitu kualitas pelayanan pramuniaga, jumlah pengunjung, dan jumlah pembeli. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya terlebih dahulu, agar tidak lama, kemudian kita akan mencari korelasi dan regresinya. Untuk korelasinya, kita klik data analisis, kemudian kita cari correlation, oke, kemudian kita drag semuanya sampai 20, kemudian kita tekan enter, kemudian ininya juga kita setting ke, kita klik di sini, G3, kemudian enter, lalu oke. Kemudian kita langsung cari regresinya. Kita klik data analisis, kemudian kita cari regression. Kita klik OK. Kemudian pertama kita klik data jumlah pembeli. Kita drag semuanya sampai 20, kemudian enter. Nah, ini kita drag kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung, data kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Lalu kita enter. Untuk ininya kita setting F9, lalu kita klik, kemudian kita tekan OK. Nah, hasilnya seperti ini. Dari hasil korelasi atau hasil perhitungan diperoleh korelasi positif antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung secara bersamaan sebesar 0,689. Berdasarkan tabel keeratan terhadap hubungan, maka dapat dikatakan kuat. Dan pelayanan apabila antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli, artinya kualitas pelayanan ditingkatkan dan jumlah pengunjung ditingkatkan, maka dapat meningkatkan jumlah pembeli. Sementara untuk regresinya, pengaruh kualitas pelayanan pramuniaga dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 0,4747. Artinya pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli sebesar 47,47% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 52,52%. Jika kualitas pramuniaga dan jumlah pengunjung ditingkatkan sampai nilai 50, maka hasilnya secara maksimal sebesar 100%, maka akan mendatangkan jumlah pembeli sebesar 8.538. Untuk materi korelasi, regresi, dan koefisien determinasi, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.